Nah, eee, kami atau di dosen itu perlu tahu dalam artian teman-teman itu letak masalahnya di mana gitu kan. Letak masalahnya, lalu kemudian bagaimana cara menentukan metode, lalu kemudian apa yang akan Anda buat, lalu kemudian apa yang akan Anda ciptakan atau hasilkan. Nah, itu perlu, kami dengar, perlu kami tahu supaya judul itu yang teman-teman kirim itu pasti direvisi. Tapi setidaknya revisi itu tidak jauh dari judul yang teman-teman, ajukan. Nah, kalau kita, mengajukan judul aja, satu judul aja, atau mengajukan judul aja, itu kadang saya multitafsir. Multitafsir itu apa? Kadang ketika teman-teman maunya arahnya ke A, ternyata saya menafsirkan arahnya ke B, ya. Maka hari ini saya akan mengirimkan, link tugas yang ada di chat. Nah, ini saya share, mangga silakan di-chat tugas, judul, eee, sudah bisa diakses nggak link yang Sudah bisa, Bapak. sudah bisa ya? Nah, ini saya share, isinya adalah seperti ini teman-teman. Isinya seperti ini terkait dengan pengumpulan judul. Jadi nanti saya ulangi lagi judulnya. Jadi teman-teman tulis di sini nama mahasiswa misalkan Nudi Nurjawan. Nah, lalu kemudian tapi jangan langsung diisi dulu setelah materi saya bukan setelah pertemuan saya selesai. Jadi lalu kemudian NIM misalkan NIM-nya adalah 09 523 301. Ini contoh. Nah, judul penelitiannya apa? Judulnya masukinlah. Nih, judul penelitian saya, misalkan. Nah, di sini saya perlu tambahan. Di sini ada deskripsi penelitian. Jadi, deskripsi penelitian itu adalah mendeskripsikan dari judul yang teman-teman ajukan. Nah, dalam bentuk apa? Silakan teman-teman cerita dengan bahasa sendiri. Pak, boleh nggak cerita dengan bahasa saya? Bahasa saya itu dalam artian bahasa Indonesia tetap ya. Kenapa bahasa Indonesia? Teman-teman kalau ngisi deskripsi menggunakan bahasa Sunda, mohon maaf saya nggak ngerti bahasa Sunda gitu kan. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Barangkali teman-teman ada yang dari Sunda, pakai bahasa Indonesia aja. Saya bisanya bahasa Cirebon sama bahasa Indramayu, bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya sedikit-sedikit lah, enggak. Nah, jadi dimaksud dengan bahasa sendiri, silakan tuangkan dengan bahasa Indonesia teman-teman, nggak usah pakai bahasa Indonesia dengan baik dan halus, enggak, ini cerita aja. Teman-teman pasti bisa kok menulis cerpen itu kan cerita pendek. Nah, itu cerita pendek itulah yang saya harapkan. Nah, isinya apa? Tentang apa sih deskripsi penelitian ini? Udah ceritakan aja. Misalkan di sini kata kuncinya ya, teman-teman. Teman-teman ceritakan masalahnya. Masalah yang dijumpai. Nah, gimana sih cara, eee, menjumpainya? Nah, itu. Lalu kemudian bagaimana observasinya? Oke, gimana sih observasinya? Observasi itu kan, saya akan berkunjung atau misalkan saya akan, melakukan literatur review, lalu kemudian akan mencari ahli, lalu metodenya, nah metode nanti saya jelasin satu-satu. Lalu kemudian rencana hasil yang diharapkan, oke ya. Nah teman-teman ceritakan di sini, Pak langsung ditulis di sini apa apa namanya, di file Word dulu, file Word aja dulu, di file Word, terus kemudian ceritakan. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, ini contohkan misalkan, ini saya share judul-judul penelitian saya untuk tahun ini. Barangkali yang mau minat, silakan, bisa diadopsi, bisa join nih. Nah, ini saya ada 4 judul yang saya ajukan tahun ini untuk di Kementerian, Saintek. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join, "Pak, saya mau minat terkait dengan dari salah satu jurnal ini, salah satu, judul ini datanya sudah ada semua, jadi saya tinggal jalan aja, barangkali ada yang minat silakan." Ini yang pertama adalah inovasi deteksi kematangan dan estimasi hasil panen, panen padi berbasis Sigma Citra RGB
berbasis deep learning. Nah, lalu kemudian ada juga optimalisasi model CNN untuk deteksi dini kanker dengan akurasi tinggi. Lalu kemudian optimasi model autentifikasi suara mahasiswa berbasis MUCC dan machine learning untuk meningkatkan akurasi presisi kehadiran. Lalu yang keempat adalah peningkatan model pengembangan teknologi IoT berbasis machine learning untuk optimalisasi pengendalian hama tikus. Nah, ini adalah semuanya based on masalah. Saya ambil contoh masalahnya adalah terkait dengan ini aja deh, saya ambil ini. Jadi saya optimalisasi model autentikasi berbasis MFCC menggunakan machine learning. Bagaimana cara mendeskripsikan? Ya, kita deskripsikan deskripsi penelitian. Nah, kata kuncinya adalah kan berarti masalah, saya cerita masalah, saya copy aja di sini. Berarti saya ceritakan masalahnya. Nah, ini saya menceritakan nih teman-teman. Nah, masalahnya berarti sini tulis dulu masalah penelitian terkait dengan keamanan apa ya, misalkan karena saya fokusnya adalah keamanan autentifikasi, keamanan dalam autentifikasi berbasis. Jadi keamanan berbasis apa namanya, fingerprint itu jari ya, kalau misalnya pakai jari, lalu kemudian pakai wajah, fingerprint atau face, kemudian face recognition dan lain-lain. Jadi masih banyak. Jadi masalah autentifikasi itu berbasis fingerprint itu kemudian mulai dari berbasis fingerprint, lalu kemudian face recognition itu menemui beberapa titik kekurangan. Yang pertama adalah ketika fingerprint itu masih bisa diakali oleh beberapa mahasiswa atau karyawan di dalam sistem absensi. Berarti kan sini permasalahannya adalah keamanan komunikasi maupun fingerprint dan lain-lain. Mungkin ada tools-tools lain masih bisa, ini kan pakai bahasa sini, masih bisa duplikasi atau manipulasi atau kebohongan. Jelas itu kan bisa diakalin lah itu. Nah, itu kan permasalahan. Nah, berarti kan kelihatan nih masalahnya seperti terkait dengan suara. Nah, ketika sudah ada masalah yang sederhana ini, maka saya akan menceritakan bagaimana saya melakukan observasi. Nah, di sini observasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci. Nah, mengetahui apa secara rincinya? Yaitu adalah mengetahui, kalau kita observasi itu kan kita melihat observasi data. Berarti misalkan mengetahui rinci, berarti secara rinci terkait data yang menggunakan fingerprint. Nah, jadi sebanyak 400, misalnya 500 mahasiswa. Nah, ini yang teman-teman kemarin kita diskusikan, Pak, bagaimana menentukan sebuah data. Nah, saya kasusnya adalah terkait dengan mahasiswa angkatan misalkan 2023, mulai dari prodi
TI, RPLSI, MIKA. Apakah mencapai 10.000? Ya tidak mungkin, karena memang nyatanya dalam satu angkatan itu sekitar 500 mahasiswa. Ya, berarti kan saya akan menggunakan semua data itu. Nggak mungkin saya harus memanipulasi datanya sampai dengan sebanyak 1.000. Itu nggak bisa, karena memang data realnya ya segitu. Nah itu adalah saya bicara, kenapa saya bisa ngomong 500.000, karena berdasarkan observasi real. Berarti di sini nanti secara rinci terdiri dari prodi TI, RPL, SI, MI, dan KA. Ya sekitar 500-an tahun 2023. Nah ini teman-teman, yang benar adalah untuk melakukan observasi, menentukan data, sebaiknya mendeskripsikan kondisi real di lapangan. Gitu ya, kemarin kita diskusikan. Nah, observasi dilakukan mengetahui secara rinci terkait dengan data menggunakan user bin. Oke. Berarti kan saya ada 500 data. Oke, berarti saya sudah mengcollecting, saya memegang data itu ada 500. Nah, bagaimana? Kan di sini adalah autentifikasi suara. Nah, berarti saya di sini sudah metode. Nah, sekarang metodenya. Teman-teman bagaimana mencari metode? Nah, di sini tugas selanjutnya adalah ketika judul teman-teman, draft judul yang sudah ada, maka didukung dengan jurnal. Jadi teman-teman silakan setelah mata kuliah saya selesai, cari referensi jurnal minimal 15 lah, 15 dari jurnal. Sinta aja dulu, dari Sinta, silakan di-download. Nah, bagaimana pencariannya Pak? Ini kan saya skip dulu di sini ya. Jadi ketika saya ambil judul ini, maka ambillah kata kunci. Kata kuncinya saya ambil adalah autentikasi suara. Lalu kemudian yang kedua adalah autentikasi suara dengan MFCC dan machine learning. Jadi ada 3. Ini saya ambil ini. Ya, kita berselancar di Google Scholar. Kita search. Kita Google Scholar. Lalu kemudian saya akan klik Google Scholar-nya. Saya masukkan sini. Saya enggak semuanya masuk. Jadi di sini dannya saya koma, kasih koma. Autentikasi suara. Nah, kalau secara spesifik autentikasi suara mahasiswa, nanti pencariannya tidak secara umum gitu kan. Mungkin saja ada suara burung, ada suara yang lain, itu bisa dijadikan sebuah mungkin artikelnya. Kita search. Nah, sudah muncul. Lalu tahap selanjutnya adalah rank, custom rank. Karena 5 tahun terakhir berarti 2025 sampai dengan 2021. Search. Nah, maka muncul semua. Nah, kita akan telah semuanya. Apakah jurnal saya ada yang saya kata kuncikan? Ada 3 kata kunci ya, yang saya masukkan. Oke, di sini ada book. Berarti kalau misalkan book itu kan tidak bisa saya menjadikan reference. Boleh menjadikan reference, hanya menjadi teori pendukung. Biasa menggunakan definisi atau penyusunan algoritma itu menggunakan book. Tapi kalau misalkan literature review itu tidak bisa menggunakan buku. Jadi menggunakan jurnal yang telah ada. Nah, lalu kemudian di sini saya akan mencari. Apakah sesuai verifikasi suara mahasiswa sebagai alternatif presensi kehadiran menggunakan ekstrak MFCC dan klasifikasi LVQ. Apakah ini sesuai? Ya, ini perlu kita pahami dulu. Jadi mengingatkan lagi bahwa judul yang teman-teman ajukan itu jangan sampai tidak paham dengan sendirinya. Kalau misalkan temannya nggak paham, bagaimana bisa menjelaskan ke dosen pembimbing, ke dosen penguji, yaitu repot. Ini sama, oke, maka ini sedikit sesuai, jadi kita ambil. Lalu kemudian klasifikasi arah FCC. Nah, 2 oke, kita ambil. Nah, ini pengendalian alat rumah tangga, pengendalian suara, FCC dengan CNN.
Ini, oke. Ya anggap aja udah banyak lah ya. Nah, kenapa saya mengambil metode itu melihat dari reference? Ini jujur ini memudahkan saya untuk mengadopsi bagaimana alur penelitian. Kenapa alur penelitian? Saya tidak ada bayangan bagaimana logika saya suara itu bisa dideteksi dengan menggunakan algoritma. Kenapa suara itu? Nah, kan bagaimana saya mencari datasetnya, kemudian bagaimana saya mengolah suaranya, lalu bagaimana saya memasukkan algoritmanya, nah, hasilnya bagaimana. Nah, itu masih ambigu, apalagi teman-teman yang mungkin baru terjun di dunia penelitian, alurnya bagaimana tidak tahu. Nah, ya inilah, maka sering-sering membaca jurnal. Jurnal itu sebagai pedoman atau acuan kita bila mana saya mentok ketika riset saya atau penelitian saya mentok gitu. Nah itu boleh kita adopsi caranya. Yang nggak boleh adalah ya kita nggak nyuri atau ngambil hasil dari mereka, itu nggak boleh bagian. Nah kita lihat dari 3 jurnal ini. Nah biasanya saya akan download dulu, download lalu kita baca. Baca tujuannya apa? Saya untuk mengetahui alur dari si riset tersebut. Oke, view. Oh, ini upper burden inilah. Oke, baik. Saya akan di sini. Verifikasi suara. Nah ini, verifikasi suara mahasiswa sebagai alternatif presensi kehadiran menggunakan ekstrak fitur MSEC dan LVQ. Nah, bagaimana cara alurnya? Biasanya saya membaca daerah metode. Nah, nih atau di daerah tinjauan pustaka. Boleh. Ternyata nih caranya adalah sinyal suara berarti kan saya menggunakan sinyal suara. Sinyal suara merupakan sinyal kuesioner ketika diperiksa selama periode 5 sampai dengan 100 milidetik karakternya cukup stasioner. Namun dalam jangka waktu yang lebih panjang karakter sinyal berubah mencerminkan masukan yang diucapkan. Nah, ini adalah problem lagi nih. Nah, jadi ketika saya akan melakukan perekaman, nah ini ada lagi. Dalam persepsi pendengaran manusia, sinyal suara memiliki nada frekuensi dan pola tertentu dapat diukur skala mel. Skala mel ini merupakan ratakan bawah milisistem. Jadi berarti saya akan melakukan recording atau melakukan perekaman suara itu yang kira-kira periode detiknya mulai dari 5, gitu kan. Lalu kemudian berapa megahertz rentangnya? Mulai dari 1000 megahertz sama 1000 megahertz. Nah, lalu kemudian ada di sini teori terkait dengan biometrik suara. Nah, autentikasi suara didasari dengan setiap manusia berbeda-beda. Nah, ini kok bisa berbeda-beda ya? Nah, ini kan dari volume yang membuatnya dapat dibedakan secara unik. Nah, ini kata kunci lagi nih. Kenapa sih autentifikasi itu menjadi dasar keamanan dalam melakukan presensi atau mungkin saja karena goal output saya, penelitian saya itu ke depan nanti bisa digunakan misalkan di Google atau misalkan ya harapan saya gitu kan di Google atau dipakai oleh provider-provider besar itu. Kenapa? Karena di sini setiap orang itu mempunyai volume yang beda-beda dan memiliki yang unik, teman-teman. Suara itu memiliki unik. Sama sebenarnya fingerprint juga unik, cuman kadang fingerprint kan gampang dipalsuin ketika data masuk gitu. Facial recognition, wah, facial recognition absen di kampus kan bisa pakai HP gitu kan, bisa pakai HP cetrek, pakai foto bisa. Nah, suara itu kenapa memiliki unik? Indonesia itu memiliki karakteristik ras yang sangat banyak gitu kan.
Di Jawa, di Cirebon aja ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Cirebon. Ada yang bilang Cirebon itu bukan Jawa. Cirebon itu bahasa Cirebon sendiri. Ada yang bilang seperti itu. Saya belum literatur reviewnya saya juga belum tahu. Tapi sering mendengar Cirebon itu bukan Jawa, tapi Cirebon itu bahasa Cirebon Dewek, Cirebon J. Nah, pelafasan orang Cirebon sama pelafasan orang Sunda itu berbeda, unik. Ya. Pelafasan orang Sunda sama orang Indramayu itu beda, unik. Apalagi teman-teman bandingkan orang Cirebon atau orang Sunda dengan logat orang Padang, Batak. Batak apa? Keras, volumenya tinggi. Itu unik teman-teman. Nah, itu adalah sebuah problem juga gitu kan. Nah, oke. Secara detail panjang. Ini penelitian saya sebenarnya. Tapi, nah, ini adalah alur dari skema verifikasi untuk melakukan pembicaraan atau melakukan rekaman. Jadi saya baca dulu dari sini. Boleh nggak saya adopsi caranya? Boleh. Yang nggak boleh diadopsi adalah dataset mereka diambil, ini diambil, itu nggak boleh. Jadi, nah ketika saya baca, maka saya akan menyimpulkan, oh ternyata saya punya data mahasiswa itu 500. 500 dari mana? Kan saya udah observasi. Saya bisa bilang, Pak, kenapa Bapak bilang 500? Saya berdasarkan observasi, angkatan 2023 dari 5 prodi itu ada 500. Saya anggap 500 ya. Kalau lebih-lebih dikit ya nggak apa-apa. Ya kan? Saya anggap 500 biar mudah ngomongnya. Nah, saya observasi itu saya bisa ngomong. Saya bisa ngomong dari data tersebut. Saya punya 500. Oke. Selanjutnya dari 500 itu diapakan? Oke, dari 500 saya undang mahasiswanya melakukan recording di lab studio. Apa yang diambil? Mahasiswa akan melakukan uji ngomong. Mahasiswa itu kan unik. Dari 500 itu kan ada orang Sunda, ada orang Cirebon, ada orang mungkin orang Indramayu, ada orang Kuningan, sama-sama Sunda aja logatnya beda-beda, gitu kan. Nah, maka dari 500 itu memiliki karakteristik yang beda. Nah, lalu kemudian saya ambil melakukan recording. Silakan mahasiswa ngomong nomor menggunakan lafaz apa aja, misalkan lafaznya sudah ditentuin, misalkan ngomong 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, semuanya sama, rata. Nah, itu datanya sudah tercollecting. Nah, alur tadi saya membacanya dari mana ya? Dari jurnal-jurnal ini. Nah, lalu kemudian sampai dengan data itu selesai, terrekod. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, saya bagaimana menentukan metodenya? Nah, metodenya bagaimana? Kalau misalkan mau detail skripsi ini atau penelitian ini, sebelum menentukan metode, teman-teman ada yang namanya uji metode. Nah, biasanya di mana cara dapatnya? Gunakan teman-teman lakukan literatur review. Nah, misalkan saya ambil 10 jurnal atau 15 jurnal. Nah, maka di sini adalah salah satunya adalah tadi klasifikasi algoritma menggunakan CNN ya kalau nggak salah di sini. Nah, di sini ada menggunakan CNN. Nah, metodenya CNN menurut siapa ini? Menurut Putra bahwa metodenya CNN. Nah, saya baca CNN itu bagus nggak akurasinya? Nah, ini akurasi percobaan 600 ternyata akurasinya cuma 69. Oke. Logikanya ketika satu jurnal dengan menggunakan CNN algoritma 69. Oke. Jurnal kedua misalkan, makanya kenapa literatur review itu judulnya atau kata kuncinya harus sama dengan yang teman-teman cari, tujuannya adalah seperti ini. Jurnal kedua, teman-teman lakukan analisa judulnya apa, metodenya apa, hasil akurasinya berapa. Nah, misalkan contoh gini saya gambarkan. Misalkan contohnya, ini untuk metode ya. Saya belum balik lagi ke sini. Biasanya saya akan melakukan analisa seperti ini. Misalkan di sini judul jurnal, judul artikel. Lalu kemudian di sini metode, ini hasil. Nah, tadi judul jurnalnya adalah MFCC bla 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 bla. Metodenya CNN, hasil akurasinya 69%. Lalu kemudian misalkan
tadi suara juga, judulnya suara, lalu kemudian metodenya LFQ, akurasinya berapa? Nah, dibuatlah secara rinci. Saya belum lihat nih ilustrasinya. Verification with condition using estimate mass and the study similarity itu kebiripan, average rata-rata, least become the best result of operasi. Nah, ini 86. Nah, hasilnya adalah 86. Oke. Terus dan seterusnya, kan ada 10 jurnal tuh. 10 jurnal, 1, 2, 3. Nah, lalu kemudian teman-teman secara sederhana, secara kasat mata kan bisa membedakan. Kenapa saya menggunakan dari 2 ini aja ya? Saya anggap aja ada 10 lah, ada 15 lah, banyak. Nah, kenapa saya menggunakan algoritma LFQ? Nah, terlihat dari 10 jurnal ini misalkan, dari 2 jurnal ini, lihat akurasi yang bagus itu adalah hasilnya 86. Maka saya menggunakan judulnya adalah nanti metodenya LFQ. Apa dasarnya? Nah, biasanya ditanya apa dasarnya saya menginginkan. Ya dasarnya dari literatur review, itu tujuannya dari literatur review. Bukan dari literatur itu, manfaatnya sangat banyak sebagai dasar teman-teman melakukan riset, mengambil algoritma, mengambil dari alurnya, lalu kemudian ngambil metode-metodenya, dan kenapa saya harus menggunakan metode LFQ. Nah, terlihatlah hasilnya kan berbeda. Ini contohnya ya. Ini contoh sederhana. Maka saya penelitian ini menggunakan LFQ. Contoh sederhana seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ketika alurnya sudah ketemu, maka metodenya sudah ketemu, lalu saya menggunakan di sini adalah bagaimana mendeskripsikan metodenya. Nah, metodenya saya deskripsikan, berarti rencana penggunaan metode yaitu algoritma, rencana alur penelitian dan algoritma biasanya. Rencana alur penelitian, pertama misalkan collecting data dengan melakukan recording suara. Nah, ini saya recording suara sebanyak 500 sampel. Oke ya, jadi tahu asal-usul 500 yang tahu kan ya, sampel suara. Kemudian melakukan, nah ini kan bahasa sendiri, melakukan extraction untuk membersihkan noise yang masuk pada saat perekaman atau recording. Nah, kemudian lalu menentukan sampel suara. Nah, ini saya tambahkan dengan lafal dengan ucapan ya. Jadi si suara itu dengan ucapan 0 sampai dengan 9 misalkan. Jadi mahasiswa itu mengucapkan dengan bahasa sendirinya, atau bahasa Sunda, atau bahasa Cirebon, atau bahasa Jawa, mulai dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian lakukan extraction untuk membersihkan noise yang recording. Nah, itu baru menentukan labeling sesuai dengan standar suara. Jadi, nah ini yang perlu saya harus cari standar suara itu berapa megahertz suara berdasarkan thresholding. Jadi kalau thresholding itu ada tingkat error, ada margin error misalkan. Jadi suara itu kan fluktuatif ya, naik turun.
Itu sinyal suaranya kan begini, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ada namanya thresholding. Thresholding itu tarik garis tengah. Ada di mana data itu bisa diambil mulai dari titik 0,5 ke bawahnya. Jadi setelah 0,-5 itu baru diambil datanya sampai dengan 1 misalnya. Nah, itu data yang diambil. Nah, itu secara rinci seperti itu, thresholding. Nanti berapa misalkan min 0,5 sampai dengan ke bawahnya ya, di sini bawah dengan min 2 dan 0,5 itu batas atas sampai dengan 2. Nah, kok bisa menentukan ini, Pak? Ya, karena saya sudah studi dulu. Jadi, teman-teman, kenapa bisa sedetail bisa sampai thresholding seperti ini? Karena saya sudah melakukan riset waktu S1-nya adalah terkait dengan ini. Jadi, saya bisa menentukan lanjutan. Nah, ketika data labeling udah sesuai, sini kan, wah, ini typo, sesuai standar suara berdasarkan thresholding. Nah, lalu kemudian metode. Nah, ini alur nih teman-teman, ini sebagai alur, rencana alur. Metode yang saya gunakan, yang digunakan dalam penelitian ini, bukan ini ya. Ini kalau mesin learning itu kan masih umum teman-teman. Mesin learning itu lingkup bagian umum. Jadi di dalamnya secara rincinya ada beberapa algoritma yang teman-teman bisa adopsi. Ada CNN, ada algoritma genetika, NF bias, SVM, dan seterusnya. Itu masih sifatnya adalah satu wadah gitu kan. Berarti saya metode menggunakan LFQ. LFQ itu saya singkatannya apa ya? Saya lupa tadi. LFQ. Mana deskripsi dari LFQ? Nah, ini learning vector quantitation. Nah, ini. Nah, itu metodenya udah jelas, harusnya jelas. Nah, sekarang barulah kita mendeskripsikan dari apa namanya itu hasil ya kan, ini hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan teman-teman cita-citanya hasilnya apa gitu kan. Bolehlah di sini tulis hasil yang diharapkan dapat memberikan akurasi yang terbaik. Dan, kalau akurasi kan hasil risetnya. Lalu kenapa saya harus berdampak? Nah, tadi kemarin kan kita harus judulnya berdampak. Berdampak enggak? Dampak dong. Dampaknya bagaimana? Karena ada berdampak itu kan macam-macam. Ada yang berdampak ke masyarakat, ada yang ke perusahaan, ada yang ke pendidikan. Nah, berarti saya dampaknya adalah ke perusahaan. Hasil yang diharapkan memberikan impresi yang terbaik dan memberikan referensi autentikasi suara sebagai tingkat keamanan, sebagai keamanan dalam sebuah aplikasi misalkan contohnya. Udah teman-teman. Nah, gini aja. Oke. Baru teman-teman copy lalu kemudian kirim ke mana ya? Tadi tugas. Copy deh. Ya, selesai. Nah, biar nanti dosen-dosen itu akan melihat kira-kira revisi judulnya apa ya. Yang diajukan judul ini tujuannya adalah untuk melengkapi, bukan untuk menjudgment kamu salah, enggak. Kita melengkapi supaya kata-katanya baik. Tuh. Itu ada yang ditanyakan tidak dari link template proposal, teman-teman tinggal klik di sini linknya. Mau dijawab atau enggak apa-apa kan di sini saya bintang. Karena yang saya perlukan ini sudah. Saya lupa kemarin harusnya ada di ini ya. Dan
satu lagi, untuk jurnal itu teman-teman simpen ya, simpen di Mendeley atau simpen di folder dulu. Nanti akan dipakai lagi untuk next-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Selamat pagi Pak, Pagi, izin mangga, bertanya. mangga silakan. Baik Pak, ya perkenalkan nama saya Wandi dari kelas TIC 3. Izin Ya. bertanya untuk mengenai kan misalkan daripada judulnya itu mengajukan di link ini lebih dari satu itu boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Tapi muat nggak ya? Saya buatnya Kayak satu. misal jadi 2 kali submit gitu loh Pak. Oh, 2 kali boleh, boleh ya, benar-benar. Boleh, boleh usulannya bagus ya. Boleh, Mas. Tapi saya formnya satu ya. Ya, Boleh, boleh, mangga, biar silakan. nanti bisa dibandingin gitu Pak. Bagus. Sama ini juga Pak, tadi kan Bapak bahas tentang beberapa jenis algoritma. Hmm, Pada awalnya kan misalkan saya awal itu deteksi kontur kan pada hmm, wajah di computer vision menggunakan CNN. Ternyata pas mencari data sama beberapa jurnal, eh, hasil daripada CNN itu akurasinya kurang. hmm, Ternyata akurasi yang lebih bagus itu di LSV. hmm. Awalnya itu kan pakai CNN nih Pak di Ya. pengajuan judulnya. Hmm, Ternyata akurasinya itu lebih bagus di LXKey. Nah hmm. itu penggantian algoritma diperbolehkan nggak Pak saat proses penyusunan proposalnya? Eh, boleh, boleh. Tapi jangan pas nanti eh, pas mulai akhir proposal ya. Akhir proposal itu ketika mau UAS. Kalau mau UAS itunya biasanya sudah fix. Tapi kalau masa teman-teman mau ganti judul mulai dari sekarang kan kemarin udah ngumpulin judul, terus kemudian sekarang berubah lagi, boleh silakan. Selama masa UAS belum selesai. Karena masih ada perubahan-perubahan dengan adanya sharing-sharing. Oh iya, ternyata saya berubah lagi, harusnya kayak gini. Ini boleh. Tetapi hati-hati ketika Citra itu kan teman-teman ketika ngambil literatur review, lalu kemudian dianalisa ternyata awalnya adalah judulnya CNN, lalu kemudian memilih LFQ. Nah, perhatikan misalkan yang mengatakan bagus LFQ-nya itu adalah satu jurnal, itu hati-hati, harusnya membandingkannya gini, ketika teman-teman titik beratkannya pada CNN, maka ngambilnya yang semuanya CNN semua, 10 jurnal tuh, yang mengatakan bahwa Citra dengan CNN, akurasinya sekian, Citra dengan CNN, sekian. Jadi 10 jurnal itu CNN semua. Nah, boleh nggak Pak kalau misalkan ada LFQ? Boleh, tetapi pembandingnya jangan satu juga, nggak adil gitu. Tapi bandingkan dengan LFQ juga, Citra dengan LFQ, minimal 5 atau 10 supaya kelihatan. Oh, ternyata LFU juga ada yang jeleknya juga kan. Nah, itu sebagai pembanding ketika menentukan sebuah judul. Boleh aja pindah, boleh juga tetap di CNN. Dua-duanya boleh, Mas. Jadi tapi ketika membandingkan LFQ tadi baru nyebutin satu, harusnya cari lagi LFQ-nya. Apakah LFQ-nya memang benar baik secara akurasi? Kalau memang ya is good, langsung. Nah, itu bagus. Nah, itu pembanding-pembanding itulah yang disimpan di literatur review. Yang bagus seperti itu. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini enggak. Mangga yang lain silakan. Aman kah? Saya bingung. Mangga yang kalau mau chat-chat boleh lah, saya baca. Pak, kalau gitu tugas jurnal yang hari ini tuh harus sama kayak skripsi. Kalau kalau tugas jurnal yang hari ini harus sama kayak skripsi. Yes, teman-teman sudah saya bilang bahwa tugas yang disusun hari ini, mulai dari pertama teman-teman masuk, itu akan merancang kepenelitian, bukan asal-asalan ya. Ini bagus yang diskusi sudah merancang nih, udah kelihatan itu kan. Yang kemarin diskusi di kelas itu sudah merancang penelitian. Jadi ketika teman-teman ketika ada kesulitan, lakukanlah diskusi di kelas ini.
atau di kelas Badian atau di mana. Tujuannya apa? Jangan mentok. Jangan tugas ini, tugas proposal, tugas proposal, metode penelitian sama proposal ini sama literatur review itu saling keterkaitan. Tugasnya itu menuju ke penelitian Anda semua, bukan, ingat ya, ini bukan tugasnya, bukan asal ngumpul, tapi teman-teman harus bisa menyicil sedikit sehingga penelitian itu berjalan. Tujuannya apa? Supaya enggak mandek ketika penelitiannya, ketika semester 8 mulai, jangan sampai stuck. Nah, kenapa kalau udah stuck nanti ujungnya males? Kalau udah males nanti terlambat. Kalau terlambat nanti jadi donatur STIMIK-IKMI, bayar perpanjangan semester 9. Nah, itu jangan. Ya. Kalau misalkan bisa tepat waktu atau bisa lebih cepat, bisa teman-teman nyari bekerja lebih awal atau bisa berkarya lebih awal. Gitu kira-kira Mas Ramdan. Ya Ramdan ya. Link udah saya share lagi tuh teman-teman. Terima kasih. Mangga yang lain ada yang didiskusikan. Gitu ya. Jadi hari ini tugasnya itu sambil nunggu Jumatan, silakan searching-searching. Oke, lagi. Izin bertanya apa? Saya kan melakukan penelitian membandingkan bahwa perform algoritma mencari referensi jurnal jurnal yang cari untuk dua algoritma apa? Untuk kata kuncinya adalah komparasi. Komparasi algoritma A dan algoritma B itu pada kasus apa. Jadi komparasi algoritma Navier, contoh komparasi algoritma Navier dan CNN, nah, baru keluar semua. Biasanya gitu banyak. Nah, kalau untuk komparasi silakan analisa kekurangannya. Kalau teman-teman misalkan Pak, bagaimana saya observasi masalah? Masalah itu sebenarnya gampang. Kalau misalkan teman-teman sulit melakukan kunjungan dari literatur review itu udah kelihatan masalahnya. Tapi memang harus benar baca literatur reviewnya itu kan. Jadi ada beberapa teori atau beberapa macam cara observasi itu, mulai dari kunjungan, ya enak sih kunjungan gitu kan, kita kelihatan data realnya kan. Nah, kunjungan, terus kemudian ada juga membaca kekurangan dari jurnal-jurnal terdahulu yaitu literatur review. Nanti kelihatan kekurangannya itu. Nah, itu bisa diperbaiki untuk next penelitian Anda. Komparasi ya. Lalu kemudian izin bertanya apa? Tadi kan ada beberapa nama judul paparkan, boleh diambil salah satunya? Boleh, silakan. Diskusikan, silakan. Boleh diambil, itu free, nggak bayar. Maksudnya nggak, nih datanya ada yang udah saya ready lagi, tinggal pelaksanaan. Ya, cuman untuk IoT yang masih menunggu dana dulu, karena itu harus dapat hibah dulu baru saya rancang, karena terkait dengan alat itu kan. Kalau yang 3 itu sudah ready semua. Tinggal lanjutin, teman-teman nanti saya arahkan. Nggak apa-apa, silakan adopsi aja. Tapi judulnya jangan mirip dengan saya, bisa rubah-rubah dikit gitu kan. Tapi intinya sama boleh. Ada yang lain, mangga silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalkan skripsi sama jurnalnya plek-tiplek sama, judulnya nggak apa-apa nggak Pak? Soalnya nanti mau bikin jurnal tuh dari skripsinya Pak. Gimana? Saya suaranya menggema nih. Jurnal? Iya, kalau misalkan saya bikin jurnal yang judulnya sama dengan skripsi saya, itu bisa nggak Pak? Oh, kamu udah melakukan penelitian misalkan, lalu kemudian jurnalnya sama, nah judul jurnalnya sama dengan judul skripsi gitu Mbak. Ya kali ya. Ya, judul skripsi sama judul jurnal itu memang diperbolehkan, tetapi ada kaidah-kaidah yang tiap jurnal itu. Jadi gini Mbak, misalkan skripsi saya adalah terkait dengan detection tadi, misalkan gini. Misalkan saya judulnya adalah terkait dengan ini. Nah,
inovasi deteksi kematangan dan sistem dan estimasi hasil panen berdasarkan RGB. Bersegmentasi citra RGB berbasis deep learning misalkan. Nah, dan ternyata ada aturan di dalam, ini kan terlalu panjang ya, terlalu panjang kata-katanya itu sekitar berapa ya? Misalkan nah ini di sini, ini. Kalau ini berapa kata? 15. Nah, ini tergantung pada jurnal yang mbaknya tuju. Jadi setiap jurnal itu mempunyai aturan sendiri. Misalkan kalau di IKMI judul itu kan maksimal 20 kata. Ada kalau jurnal itu maksimal 10 kata. Kalau maksimal 10 kata, otomatis ini di-reject, nggak bisa masuk ke jurnal tersebut. Kenapa? Judulnya itu udah 15 kata. Kalau misalnya sama, harus bagaimana? Maka harus dimodif. Modifnya bagaimana? Menjadi 15 kata atau dikurangi. Dikurangi bukan langsung di-delete, bukan, tetapi disesuaikan judulnya, tetapi hanya maksimal 10 kata. Jadi tergantung pada jurnal yang dituju, Mbak. Bukan, intinya boleh, tetapi tergantung pada judul yang dituju, pada jurnal yang dituju. Jadi ada yang aturannya 10 kata, ada yang 15 kata. Nah, kalau jurnal itu biasanya kan kecil-kecil tuh, judul-judulnya simpel, padat, dan jelas. Nah, itu tergantung pada jurnal yang Anda tuju. Kalau jurnal yang Anda tuju 10, ternyata judul Anda skripsinya ada 15, ya di-reject sama mereka, ditolak biasanya. Karena tidak sesuai dengan aturan template mereka. Gitu kira-kira, Mbak. Mau Ya, bertanya lagi, Pak? ada lagi? Ada lagi. Satu Boleh. lagi, Pak. Silakan. Kalau Boleh, misalkan saya ambil penelitian naive Bayes. Nah, apa perlu saya latihan juga ke K-means, terus kayak Kender-Snake-Board gitu buat ngecek mana persentase yang paling tinggi gitu? Atau tetap fokus di naive Bayes aja, Pak? Oke. Ketika Anda melakukan penentuan modelnya naive Bayes, boleh nggak Pak membandingkan dengan untuk uji yang lain? Boleh, nggak disalahkan. Tetapi itu nanti akan ditentukan ketika rumusan masalah. Nah, dibaca dulu rumusan masalahnya. Apakah rumusan masalah meminta untuk membandingkan hasil naive Bayes dengan algoritma lain? Nah, berarti kalau misalkan diminta, berarti Anda jawab kan? Berarti Anda harus tampilkan dengan algoritma pembanding. Tapi kalau misalkan di rumusan masalah Anda tidak membandingkan dengan algoritma, yang nggak usah dilakukan. Biasanya ada itu, biasanya ketika satu algoritma, itu ada lebih detail lagi. Misalkan nilai error-nya berapa, lalu nilai akurasi, nilai recall-nya berapa. Nah, paling detailnya seperti itu kalau misalnya satu. Tapi kalau misalkan di rumusan masalahnya diminta nanti ketika bimbingan atau ketika diskusi dengan Pak Dian, maka hasilnya itu harus diadakan. Gitu kira-kira Mbak. Jadi ada atau tidak adanya tergantung nanti di bab 1 pada poin 1.1 di rumusan masalah dan tujuan. Kalau misalkan itu ada, maka di bab 4 nanti itu harus ada. Gitu kira-kira. Gitu Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, satu lagi ya. Bapak tanya, jika yang Bapak contohkan dataset 500 sampel mahasiswa angkatan, tetapi jika ingin mengambil citra dataset 50 sampel mahasiswa, apakah diperbolehkan? Nah, sampel citra apa dulu Mas Dede? Atau Dede apa Mbak ini? Dede, Mbak ya, ini ada Nur Halimah. Nah, datasetnya 50, boleh nggak Pak sampelnya 50? Datasetnya apa dulu harus dijelaskan. Kalau saya kan suara gitu kan, jelas. Nah, citra wajah. Kalau citra wajah ngambil 50 itu kurang relevan, Mbak. Karena kalau misalkan bicaranya satu angkatan, saya 500, Mbaknya ngambil 50, itu
perbandingannya adalah berapa tuh? 500 dari 50 dari 500. 10% kah ada atau berapa persen gitu. Nah, yang dilihat itu persentasenya. Ketika angkatannya dia 500, Mbak ngambil 500 itu mungkin kurang logik. Tapi kalau misalkan setengahnya mungkin masih bisa karena dia mengambil 50-50. Kenapa bisa begitu? Karena ketika studi kasusnya adalah terkait dengan wajah mahasiswa, maka ada tingkat akurasi. Misalkan, ternyata misalkan ambil 50, akurasinya tinggi, bisa. Karena dia nggak menemukan karakteristik lain. Kenapa kok bisa, Pak? Karena data yang dilatih sedikit. Kalau orang data latihnya sedikit, dia menggunakan akurasi biasanya lebih tinggi. Tapi ketika data akurasi panjang, dia memiliki karakteristik banyak, dan akurasinya juga biasanya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak, dan tapi menghasilkan informasi yang sangat banyak. Gitu kira-kira Mbak, terkait dengan data. Jadi kurang relevan ketika membandingkan antara 500, kamu membandingin ngambilnya 50, itu kurang relevan. Karena ketika akurasi tinggi ditanya dataset kamu berapa yang ngambil? 50. Nggak logik. Karena nggak logik apa? 500-nya nggak dipakai gitu kan. Harusnya ketika data itu banyak, akurasinya baik. Nah, itu adalah keterwakilan. Ternyata akurasinya tinggi. Kenapa? Karena seluruh populasi itu diambil sebagai sampel. Gitu kira-kira Mbak. Jadi membandingkannya 50% itu lebih baik. Karena setengahnya itu kan, kalau enggak 60% dari total itu. Kalau untuk wajah ya, kalau untuk yang lain itu tergantung pada observasi masing-masing. Gitu Mbak Dede ya, Mbak Dede ya kalau nggak salah ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Nah, setelah ini silakan tugas dikerjakan, dilengkapi, artikel-artikelnya disimpan, bisa digunakan untuk mata kuliah literatur review. Jadi saling keterkaitan. Oke, terima kasih. Ini saja yang saya sampaikan diskusi hari ini. Teman-teman sedikit demi sedikit silakan ada progres. Jangan langsung blok soal langsung, tapi susah untuk dikerjakan sedikit-sedikit. Insya Allah menjadi lebih baik. Jika tidak ada pertanyaan, diskusi pada pagi menjelang siang ini cukup sekian dulu ya. Jadi nanti dilanjut dengan tugas. Tugasnya ini saling keterkaitan sekali lagi. Silakan diisi. Kalau mau share judul 2, 3, 4 boleh, tapi tadi idenya Mas Mia bagus karena saya membuatnya cuma satu form, satu. Jadi mau 2 kali upload silakan, 3 kali upload silakan, tapi dengan judul yang berbeda, dengan tema yang berbeda bisa saya pilih atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oh ini cocoknya seperti ini, oh cocoknya pakai ini, itu saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.